Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang depan aja lah ya kan. Biar suara Ustaz enggak keras sekali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa aini ya karim. Farel sama dua orang sini depan. Biar enggak dua baris di depan aja, jangan sampai tiga ya kan. Sikit orangnya ya kan. Dua baris ya, dua baris. Biar enggak apa kali suaranya. Oke, 2 minggu mungkin kita nggak bertemu ya nahu ini. Kayaknya baru sekali kita masuk nahu. Karena libur. Karena libur itu. Tapi kita sudah membahas ya di pengenalan pertama, mohon perhatiannya, tentang kalam ya. Bahwasanya kalam itu adalah jumlah mufidah. Kalam adalah jumlah mufidah. Kalam itu pembicaraan. Mohon perhatiannya. Ya, jadi kalam itu adalah jumlah mufidah, artinya kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang bisa dipahami, yang sempurna kalimatnya, yang dapat dipahami ya. Paham ya? Nah, coba diulangin. Apa tadi itu kalam? Tidak, kalimat-kalimat bahasa Arab yang gampang paham. Masya Allah. Antum aja yang ngajar dulu. Udah hebat kali ya. Padahal ada bayar uang. Masya Allah. Jadi setelah kita tahu apa itu kalam, maka kalam itu dalam bahasa Arab ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Ada berapa macam? 3. Ada yang tahu yang pertama? Apa itu? Masya Allah, luar biasa antum ya. Yang kedua? Masya Allah. Yang terakhir? Masya Allah. Iya. Udah paham kan? Paham. Jadi sebenarnya gampang, cuma kalau antum sudah masuk bukunya, di situ ada yang pusing. Paham ya? Karena bahasanya itu agak sedikit tafsil, artinya merinci. Paham ya? Bahasa yang ada di buku itu bahasa merinci, terperinci. Makanya mungkin antum seakan mengatakan susah nahu ini, padahal nahu ini sesimpel ini. Paham ya? Baik. Di buku coba antum lihat halaman 14. Mana bukunya? Gak lihat. Astagfirullahaladzim. Antum ini gimana nih? Aduh, kacau nih. Ya, cek. Yang bawa bukunya halaman 14. Ajza'ul kalam wa ma yata'allafu minhu. Ajza'ul kalam artinya aqsamul kalam, pembagian kalam. Artinya kalam itu terdiri dari apa? Yang 3 ini. Ya. Kalau ini sekalian Ustaz baca, antum perhatikan Ustaz. Kasihin kawan-kawannya. Sebenarnya gini, kalau antum mau ngobrol di luar nggak apa-apa, enggak masalah kan? Serius. Nggak apa, bukan karena marah sama antum, enggak. Karena kalau menurut anak kasihan kawan antum. Kalau kasihan sama antum nggak usah. Ya. Karena anak udah paham pelajaran ini, sedangkan kawan-kawan antum belum paham ya kan? Qala al-musannifu artinya berkata penulis, musannif artinya penulis. Wa aqsamuhu thalatha. Pembagiannya ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Isim itu kata ya, mau dia itu kata benda, kata nama manusia, nama negara. Wa fi'lun kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Waktu itu ada berapa 3. Waktu yang lalu, sekarang, depan.
wa harfun ja'a li ma'na. Harfun itu huruf yang dia mengandung arti setelah ada yang berkaitan dengan dia. Contohnya fil madrasah, di sekolah. Kalau dia hanya sekedar fi, maka dia tidak mengandung makna yang dipahami. Asyarhu, penjelasannya, bayanal musannif anna alfaz allati tastakhdimuha al-arab. Bayanal musannif artinya, ya, penulis buku ini, ya, menjelaskan, bayana artinya menjelaskan, anal alfaz, bahwa lafaz, ya, apa artinya lafaz? Ucapan, ya, allati tastakhdimuha al-arab, yang digunakan oleh orang Arab, ya. Iya, betul. Tastakhdimuha al-arabu, yang digunakan oleh orang Arab, fi kalamiha, ya, dalam pembicaraan mereka, kayak kita ngomong, ya, kayak mereka berdua ngomong. Berani loh ngomong di depan Ustaz. Ustaz dulu paling gak berani itu, ngomong di depan Ustaz langsung. Kalau di belakang kan masih biasa, ya kan. Terang-terangan coba. La takhruj an wahidin min salasati asya. La takhruj, ya, la takhruj artinya tidak keluar, an wahidin, dari, ya, satu, min salasatin, di antara yang tiga. Ya, tidak keluar dari satu di antara yang tiga macam ini. Sebenarnya ini pelajaran kita juga kalau di awal. Kalau bahasa Indonesia kan ada ini. Al-ismu yang sudah kita bahas, awil fi'lu, ya, awil al-ismi wa awil fi'li awil harfi. Baik yang diucapkan oleh orang Arab itu berkaitan dengan isim, ya kan? Aina Muhammad, Muhammad kan isim. Huwa yadhhabu, yadhhabu dia fi'il. Ila Makkah misalnya. Ila dia huruf. Nah, ini enggak akan keluar dari yang tiga ini, paham ya? Pasti ada. Fal ismu, di sini baru ta'rif al-ismu. Apa itu al-ismu? Ya. Kalau misalnya di buku ta'rifuhu, ya, definisinya, huwa kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Artinya kalimat atau kata yang menunjukkan arti, ya, fi nafsiha, ya, arti pada sesuatu, ya, atau seseorang. Artinya sebagai tanda pengenal, itu maksudnya, ya. Jadi isim ini, ya, dia kalimat sebagai tanda pengenal, ya, baik dia sesuatu, seseorang, atau sebuah. Walam taktarin bi zaman, yang tidak berkaitan dengan waktu. Kalimat yang menunjukkan makna fi nafsiyah itu pada dirinya, tapi maksudnya di sini adalah pada sesuatu, seseorang, atau sebuah, dan tidak berkaitan dengan waktu. Artinya isim ini adalah kalimat pengenal atau tanda pengenal, ya, sebuah atau sesuatu atau seseorang yang tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya Muhammad, mana berkaitan dengan waktu? Enggak ada kan? Waktu lampau, waktu masa datang, atau masa yang akan datang, atau waktu yang sekarang, enggak berkaitan dia. Intinya nih, ya ikhwah, intinya kata yang enggak berkaitan dengan waktu sudah. Kalau antum ditanya di ujian, nanti akan anak tanya sama kepala sekolah, apakah ujiannya boleh pakai bahasa Arab, jawabannya atau tidak. Maka kalau boleh, perhatikan, kalau boleh, maka kalau anda tanya di UTS atau di UAS, ma huwa ta'riful isim, kalau dia boleh bahasa Indonesia, kata Ustaz Zulfan, maka antum tulis kata yang tidak berkaitan dengan waktu sudah benar. Paham ya? Itu saja antum tulis, makanya antum perhatikan, ya. Itu dia problemnya. Nanti lah anak tanya sama anak-anak tanya sama sekolah, ya, insyaallah, ya. Baik. Misaluhu Zaidun. Nah, itu kan enggak berkaitan dengan waktu. Zaidun. Ya.
wa farsun, ya, kuda, ya, wa usfurun, iya kuda, wa usfurun. Apa usfur? Apa usfur artinya usfur? Ya, apa artinya usfurun? Yang antum masukkan ke dalam itu? Basket, bola. Enggak. Gawang. Kandang. Yang digantung kandangnya. Nah, burung. Iyalah, burung lah. Iya kan dimasukkan ke dalam kandang dia kan? Enggak boleh kita kasih terbang kan? Kalau antum beli burung ini, burung tua. Kalau enggak antum masukkan ke kandang, terbanglah dia. Parsen kuda. Iya burung. Wa zahratun. Zahratun apa? Zahratun. Zahra. Nama orang kan? Iya betul. Apa arti nama dia itu? Dia. Apa namanya Zahra? Iya bunga. Masya Allah. Pintar antum ya. Berbakat antum jadi ulama bahasa. Wa baitun apa artinya baitun? Tempat tinggal. Iya kan? Rumah. Wa zakaun. Apa artinya zakaun? Kecerdasan. Itu zai. Zaka. Ini za. Artinya kecerdasan. Oke, kita lanjutkan ya. Fa kullu wahidin min hadhil alfaz, maka setiap lafaz ini atau setiap ucapan ini ya. Ucapan yang mana tadi? Mana? Yang burung tadi ya kan? Yang Zahra, ya dulu ala makna, menunjukkan sebuah arti ya. Masya Allah, luar biasa. Hah? Ta'irun ini bisa kalau ta'irun ini apa? Burung juga. Ya. Hah? Ta'irun pesawat, tuyur yang ini. Ya. Kalau motor apa motor? Bandara. Ya dulu alamatnya menunjukkan makna. Iya, menunjukkan ya makna atau arti. Yufhamu fi nafsil kalimah. Ya. Dipahami darinya kalimat. Ya, dipahami darinya kalimat. Artinya kalau misalnya anak katakan Rendra, berarti dia isim, ya. Berarti inilah Rendra, menunjukkan ya bahwasannya laki-laki ini bernama Rendra dan Rendra tidak berkaitan dengan waktu, ya kan? Baik. Wa hadzal ma'na, udah ini skip aja nih, antum pusing ini. Skip ya. Yang intinya ya isim itu tidak berkaitan dengan waktu, ya. Paham ya? Isim itu tanda pengenal yang tidak berkaitan dengan waktu. Jadi burung, ya, kakak tua, paham ya? Avanza itu namanya isim, ya kan? Bonbon isim atau fiil? Bonbon. Isim lah. Tapi kalau makan bonbon, makannya baru fiil. Oke, selanjutnya wal fi'lu apa artinya? Kata kerja. Sabar ya. Nanti mana yang nggak penting untuk antum kita skip aja. Ta'rifuhu kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha waqtaranat bi zamanin. Oke, artinya kata yang mengandung arti, itu saja bahasanya. Kata yang mengandung arti yang berkaitan dengan waktu. Jadi dia bukan nama, tapi kata kerja, ya. Tapi dia bagian dari struktur kalimat.
kalimat, ya kan? Kalau Ustaz ucapkan diamlah kalian. Diam itu apa itu? Kata kerja. Yang menunjukkan apa? Berkaitan dengan waktu sekarang, ya kan? Berarti diamnya sekarang, jangan besok. Besok nggak ada ngajar, Ustaz nggak ada ngajar kalian kan? Oke ya, paham ya? Baik. Contohnya apa? Qoma yakumu berdiri, ya kan? Apa artinya qoma yakumu? Antum mau berdiri? Oh, bilang. Tapi kalau kan fi'il kan ada yang berkaitan dengan waktu yang mana itu? Contohnya? Fi'il amr itu berkaitan dengan waktu. Sekarang. Idhab. Keluar. Kan sekarang kan? Tapi kalau Ustadz katakan nadhabu, berarti itu dia akan datang dia. Bukan sekarang. Hah? Fi'il zaman, fi'il makan. Itu ismul makan sama ismul zaman. Benar, ismul makan ada, ismul zaman ada. Oke? Nah, di fi'il ini nanti akan ditanya, ya. Dia kan berkaitan dengan waktu. Ya. Ada berapa waktu di dalam fi'il? 3. Yang pertama? Yang lalu. Sekarang yang akan datang. Mudhari. Mustaqbal. Padahal. Sama? Ya, madi, mustaqbal dan halan, artinya sekarang. Ya. Waktu yang lalu ini bukan pembagian fi'il. Waktunya, paham ya? Kalau pembagian fi'il kan fi'il madi, mudhari dan amri. Tapi kalau waktunya ada waktu madi yang lalu, mustaqbal yang akan datang, halan yang sekarang. Gampang ya? Jadi kalau misalnya boleh bahasa Indonesia kata Ustaz Zulfan jawaban di UTS, dah waktu yang lalu, sekarang akan datang. Gampang ya? Nampak itu? Oke, itu apa pertanyaannya, Ustaz? Hah? Pertanyaannya apa itu? Ya mungkin kam zamanan lil fi'li. Kam zamanan lil fi'li. Pembagian fi'il baru mandi. Iya, kam aqsamal fi'li. Atau kam qisman lil fi'li. Oke ya? Hah? Iya. Insya Allah mudah pertanyaannya. Sekarang kan jawabannya kan boleh bahasa Indonesia atau boleh bahasa Arab. Nanti Ustaz negosiasi lah sama Ustaz Zulfan. Antum doakan aja. Karena memang buku yang antum gunakan ini terlalu rinci dia untuk antum. Harusnya ini dipelajari sama anak Lipia, ya kan? Ini yang pelajari antum. Apalagi mereka nggak niat. Oke, kita lanjut ya. Rendra, ada berapa fi'il? 3, luar biasa. Yang pertama fi'il madi. Lalu fi'il apa namanya? Mudhari. Kalau ada pembagian fi'il. Yang terakhir amr, fi'il amri. Hah? Apa? Beda. Itu jenis dia. Beda, bukan pembagian, jenis. Jadi yang pembagiannya cuma pembagiannya cuma Iya. Pembagiannya coba gimana? Pembagian waktunya untuk fi'il. Kan isim nggak punya. Huruf juga nggak punya. Hanya si fi'il yang punya. Ya, dia punya 3 waktu. Yang itu menjadi ciri khusus si fi'il, ya. Kacau kawan kita ini. Enggak, anak khawatir videonya jelek ini. Antum nih, aduh kacau antum nih. Ini direkam loh. Jadi kalau antum aneh-aneh, anak ketawa. Jadi kawan-kawan yang nengok ini antum bayangkan lah coba. Apa yang terjadi? Ya nanya nonton di kepala sekolah juga ya kan, yayasan antum nih. Nah, apa itu fi'il madi? Kalau bahasa Indonesia gampang kali kan? Kata kerja yang telah lalu. Tapi kalau di sini
ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madi. Panjang kali kawan ini. Iya. Iya. Madalla apa yang menunjukkan tentang kejadian yang terjadi pada waktu yang telah lalu. Panjang kali ya. Cuma karena kita belajar pakai buku ini, antum sabar aja ya. Jadi kalimat atau kata yang menunjukkan ya tentang sesuatu ya, suatu keadaan, waqa'a artinya yang terjadi, fi zamanil madi pada waktu yang lalu. Gimana tadi apa? Siapa nama beliau ini? Faiz, bebek. Janganlah. Namanya Faiz. Seorang yang menang. Oh, namanya bagus loh. Masa bebek? Kayak kawan Ustaz ada dipanggil badak. Cobalah. Bangke dipanggil bangke dia. Karena dia asal masuk kelas langsung ngojok tidur. Memang gitu dia. Ada yang dipanggil gelek. Cobalah gelek dipanggil. Gelek itu juga bisa. Udah tamat tapi. Serius. Kata-kata, buku wali jatuh. Iya, intinya kata yang telah lalu sudah, kata kerja yang telah lalu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu aja. Benar, kata kerja, dengar ya sama Afais, sama Rendra. Kalau Ustaz tanya, boleh jawabannya bahasa Indonesia, apa itu fi'il madi? Kata kerja yang telah lalu. Ya kan? Maka yang berlalu biar berlalu. Nanti move on. Nggak bisa ya, sabar ya. Oke, selanjutnya ya. Contohnya kataba, telah menulis. Safaro, telah safar. Sholat, telah sholat. Baik. Wa mudhari, fi'il mudhari huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadir awil mustaqbal. Ya. Artinya kata kerja yang menunjukkan ya tentang keadaan yang terjadi di zaman hadir, zaman yang hadir itu yang sekarang ya, atau mustaqbal yang akan datang yang terjadi. Contohnya apa ya? Yaktubu. Nah, nanti Faiz ini nanti dia yaktubu akan menulis ringkasan dari yang kita pelajari, insya Allah ya. Kalau Faiz bisa meringkas ini, masya Allah nilai antum anak kasih bagus. Tapi antum yang meringkas ya kan. Jangan pula kelas 11A ya kan. Masa sekarang? Hah? Nah intinya kata kerja ya, kata kerja yang terjadi pada waktu sekarang atau akan datang. Iya, kata kerja yang terjadi ya sekarang dan akan datang. Gimana? Saat ada istirahat kan? Istirahat apa? 10:05 kan? Oh iya kah? Belum ya, masih lama. Itu kan 10:05 udah. Enggak lah, sini 9.06 antum ini. Nipu Pak Ista. Antum selesai di sama ana jam 9.35. Setengah jam lagi ya Allah. Ada stretching kan? 4 tahun jumpa. Makanya, udah ya gampang ya. Contohnya yaktubu sedang menulis, yusafiru. Tetapi fi'il ini nanti punya ciri-ciri dia. Paham ya? Yang menunjukkan bahwasannya kata kerja ini maksudnya harus sekarang dilakukan, paham ya? Atau nanti dilakukan, ya. Kalau antum pernah dengar ya, sa'adhabu sama saufa azhabu. Nah, sa'adhabu berarti memang mau pergi sekarang. Kalau saufa azhabu ilal qaryah berarti nanti. Ya, bukan bentar lagi, lama dia saufa itu. Nanti insyaallah. Wa amrin fi'il amri. Apa artinya fi'il amri? Perintah. Ya, kata kerja perintah. Apa itu kira-kira? Siapa namanya Faiz? Apa pengertian kata kerja perintah? Menyuruh. Iya, benar. Tapi menyuruh di sini sebenarnya kalau bahasanya apa? Ma talabahu syari'. Kalau misalnya dalam fikih yang diminta syariat untuk dilakukan. Nah, itulah baiknya agama kita. Bahasanya itu meminta supaya kita bertakwa. Sebenarnya menyuruh, cuma bahasanya
ma talabahu syari'. Ya, Allah seakan meminta bahwasannya kita harus bertakwa. Jadi dia bahasanya kalau misalnya di nahwu fi'lul amri. Makanya di sini juga di situ dibuat wa huwa ma yadullu ala hadatsin, ya. Kata kerja yang menunjukkan suatu keadaan, yutlabu yang diminta, husuluhu apa yang diminta? Apa yang diminta? Enggak, yang diminta adalah perbuatan, ya, atau melakukan sesuatu. Ya. Kata kerja yang menunjukkan, ya, ya, sebuah permintaan, ya. Sebuah permintaan. Iya. Husuluhu, ya, permintaan yang dikerjakan, dan berkaitan dengan waktu yang akan datang. Intinya kata kerja perintah yang berkaitan dengan waktu yang akan datang. Ya, banguninlah, kasihan kawannya. Jadi tanda cinta antum sama kawan antum membangunkannya dengan cara yang baik. Nggak usah dimarahi, janganlah ya Allah. Jadi fi'il, ya, itu ada 3 macam bentuknya. Fi'il madhi, mudhari, amri. Dan fi'il itu punya 3 waktu. Paham ya? Secara waktu dia punya 3. Waktu yang akan datang, waktu yang sekarang, dan waktu yang telah lampau. Ingat ya perbedaannya ya. Kalau Ustaz tanya, ya, udhkur zamanan lil fi'li. Enggak. Iya, madi, mustakbal, sama halan, ya. Kalau misalnya boleh bahasa Indonesia, lalu, sekarang, akan datang, ya. Sedangkan dia yang berkaitan dengan fi'il, ya, yang menunjukkan kata kerja, maka dia terbagi menjadi 3. Madi, kata kerja yang telah lalu, ya, mudhari, kata kerja yang akan datang, amri, kata kerja perintah. Udah gitu aja. Sebenarnya kan kita paham kan, kalau misalnya kita suruh, diamlah. Ini diamlah di sini, besok atau sekarang? Ya udah. Ngapain antum sebutkan kata kerja perintah yang diminta sekarang, ngapain? Ya udah, intinya fi'il itu adalah kata kerja perintah. Sebenarnya antum paham kan? Kalau antum memerintahkan sesuatu, maksudnya dikerjakan sekarang kan, atau akan datang, itulah kira-kira. Baik. Wal harfu huruf. Nah, yang perlu antum ketahui di sini, huruf ini ada 2 pembagiannya. Dan kita sudah pernah terangkan. Huruf itu ada namanya ma'ani. Ada namanya apa? Hijai. Ma'ani itulah yang mengandung arti. Contohnya fi, ila, min, itu namanya ma'ani. Dan itu yang kita bahas di sini, di pembagian kalam. Itu yang kita bahas. Ya. Adapun huruf hijai tidak kita bahas. Huruf hijai inilah yang alif, ba, ta, sa, yang ada berapa? 26. Itu tidak kita bahas. Paham ya? Jadi yang kita bahas pada nahwu ini adalah ma'ani. Jadi kalau ditanya kam kisman lil harfi wadhkur, ada berapa pembagian huruf? Sebutkan. Ada 2. Dah, sebutkan ma'ani, hijai, gampang banget. Cuma 2 apa? Cuma 5 huruf. Ma'ani, 5 huruf, 4 huruf pun. Ya. Hijai, gampang sekali. Antum perhatikan ya, kalau ada yang bisa merangkum sendiri pelajaran kita ini di akhir sebelum UTS, ana jamin insyaallah nilainya bagus. Insyaallah. Ya. Karena ujian ini kan sebenarnya
formalitas. Intinya adalah ilmu yang melekat setelah ujian kan gitu. Karena ujian itu untuk belajar, bukan belajar untuk ujian ya kan? Betul, Ustaz. Yang mana yang betul itu? Tapi dia nggak pernah belajar. Ada cerita. Allah. Tapi kita lanjutkan ya. Al-harfu ta'rifuhu. Jadi ini pengertian yang ma'ani ya. Huwa kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha. Artinya kata atau kalimat yang menunjukkan arti ya tentang sesuatu yang melekat bersamanya ya, yang ada setelahnya. Iya, ya, contohnya ya kita tidak akan paham ya arti fi itu sebelum ada setelahnya ya, isim setelahnya. Contohnya fil ghurfah, fil madrasah. Ya. Hanya kalau sekedar fi maka dia tidak bisa dikatakan makna. Ya, makna yang dipahami. Dia harus jelas fil madrasah, minal madrasah. Ya. Kalau antum katakan Faiz, kalau antum katakan anamin, saya dari, kan nggak jelas kan? Iya, dari mana? Dari setetes air mani, ya kan? Dari sekolah, dari rumah, dari apa nih, ya kan? Dari setetes air mani. Misalnya min ma'in mahin, ya kan? Minal bait, minal masjid. Jadi dia arti dari ma'ani ini, ya, dia harus berkaitan dengan kata setelahnya atau kata yang mendampinginya, paham ya? Tetapi kalau misalnya dalam ujian boleh jawabannya bahasa Indonesia, boleh antum tulis arti dari huruf adalah, ya, huruf adalah mahwal harf, ya kalau boleh bahasa Indonesia, huruf yang mengandung arti, udah itu cukup sama nah. Huruf adalah huruf yang mengandung arti. Iya. Huruf adalah huruf. Ya. Simpelnya seperti itu. Karena antum kan sebenarnya mempelajari ini kan dasar. Jadi yang sebenarnya mana yang simpel. Misaluhu lam. Belum. Lam, belum apa? Belum makan, belum mandi, enggak jelas dia kan? Didengar di sini. Oke. Yang mengandung makna. Hah? Huruf adalah huruf yang mengandung arti. Iya, atau kata yang mengandung arti dengan selainnya gitu. Kalau misalnya ribetnya dengan selainnya. Jadi harus ada yang membersamai huruf ini, nggak bisa dia sendiri. Ya. Jadi setelah antum buat fi, antum harus tulis kata setelahnya, jangan antum nggak tulis. Tapi biasanya kata setelahnya itu dia isim, bukan fi'il. Contohnya anak bilang, fi uskut, nggak bisa kan? Diamlah, nggak bisa. Fi artinya kan diam. Fi uskut, di dalam diamlah kan nggak mungkin kan, jelek dia. Tapi kalau saya katakan fil ghurfa, di ruangan, masih masuk akal dia. Masih paham kita. Maka setelah fi ini harus apa? Isim. Sama lagi itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya dengan berjalan ke sekolah, dengan berjalan kaki, itu jadi gimana? Dia dengan masdar, antum harus rubah fiilnya jadi masdar. Contohnya apa? Bukan biyamsi, bimasyi. Bimasyi alal qadami, dengan berjalan kaki.
Dia tidak bentuk kata kerja lagi dia bentuknya masdar. Masya yamshi masyiun, ya kan? Doroba yadribu dorban ya, atau dorbun ya. Adribuka bidarbin syadidin, saya memukulmu dengan pukulan yang kuat. Mantap kan? Oke. Kayaknya antum nggak kerjakan ya. Ada yang ngerjakan latihan yang kemarin ini? Ada yang ngumpul ya? Ada yang ngumpul? Coba antum buka halaman 13 yang di rumah. Coba buka halaman 13. Oke, halaman 13. Jangan. Ini boleh antum kerjakan ya. Ana bilang boleh antum kerjakan, paham? Ya. Jadi pilihan. Tetapi bagi yang mengerjakan ini akan menjadi nilai. Ya, akan menjadi nilai. Ya. Boleh di buku tulis, boleh di sini. Antum foto kirim ke ana. Paham? Pokoknya yang mudah bagi antum. Paham ya? Paham? Apa siapa namanya Faiz? Ya. Antum foto kirim ke ana. Ini boleh pilihan, tapi yang mengumpulkan dia akan dapat nilai. Boleh buku tulis, boleh di sini. Boleh nggak di situ ditulis? Ini gampang ya. Latihan pertama, ya, do alama sahih, letakkan apa? Tanda checklist. Amamal kalamin nahwi, artinya di depan kalimat-kalimat yang dipahami. Nahwi di sini maksudnya jumlah yang sempurna yang antum pahami. Wa alamatu khata, ya. Wa alamatu khata, dan tanda silang di depan yang bukan kalimat yang sempurna. Contohnya ya, al-kitabu. Kitab ini dia sudah menjadi kalam atau bukan? Belum, betul sekali. Ya, karena apa? Li'annahu ghairu murakkab. Kan semalam sudah pernah kita pelajari bahwasanya kalam itu lafzun murakkabun mufidun bil wad'i. Harus ada syarat, ya. Pertama, dia harus dalam bentuk kalimat ucapan. Lalu murakkab terdiri dari susunan 2 atau 3 kata, Rendra, ya. Lalu mufidun artinya yang sempurna, yang dapat dipahami. Bil wad'i, sesuai dengan susunan oleh orang Arab. Saat ini yang nomor 2 ini kita pada atas itu juga belum sempurna itu. Betul sekali. Apa artinya coba? Jika pelajaran dimulai. Kan gak jelas kan? Jika pelajaran dimulai, iya Ustaz. Apa Ustaz? Ya, jika pelajaran dimulai gak jelas. Berarti kenapa dia? Alasannya? Tadi kan syaratnya ada 4. Bahwasanya kalam itu dibilang sempurna. Dia harus lafaz, ya, harus dari kata-kata Arab, babun, kayak kitabun ini, al-kitab. Lalu dia murakkab, tersusun dari dua kalimat. Nah, kalau ini kan udah ditersusun di 2 kalimat kan, 3 lah. Idza bada dars. Mufid harus dipahami, berarti paham kan dong? Berarti dia li'annahu ghairu mufid. Masya Allah. Gampang kan? Gampang kali. Intinya antum tahu yang 4 itu. Kalau antum tahu yang 4 itu sebenarnya gampang udah. Nah, idza bada artinya jika pelajaran telah dimulai. Bil wada'i. Yang mana nih? Yang mufid bil wada'i ini jelas. Bil wad'i, bukan bil wad'i artinya sesuai dengan susunan orang Arab. Yang wad'un artinya kan meletakkan. Maksudnya sesuai dengan peletakan orang Arab. Jadi babun, bahasa Arabnya pintu apa? Babun kan? Gak bisa kita buat ba'abun. Anak pengennya ba'abun. Ente gak senang? Ya gak bisa, gak boleh. Sesuai diletakkan orang Arab. Dan saya babun kabirun kan gitu dia susunannya. Anak gak mau gitu. Anak mau bilang kabirun babun. Kenapa bro? Gak boleh. Jadi wad'un bil wad'i, ya, pelajaran sebelumnya itu artinya sesuai dengan yang diletakkan oleh orang Arab. Nggak boleh suka-suka kita, ya kan? Kholas lah. Mana ada orang Arab bilang lah? Apa ya kholas? Udah kan? Nah, dia bilang kholas lah.
Udahlah, nggak boleh. Itu orang Indonesia itu. Orang Arab nggak ada bilang lah. Jangan dipraktekkan. Malah dipraktekkan ya dia. Ya Allah. Ini antum kerjakan ya. Lalu tambahan kedua, da' kulla kalimatin minal kalimat al-atiyah fi kalamin nahwi murakkab min kalimataini. Gampang. Ini ada kalimat Zaidun al-maktaba asyam. Zaidun nama orang, al-maktaba perpustakaan, asyamsu artinya matahari. Antum buat ya ini menjadi dua kata. Contohnya misalnya Rendra ya, Rendra jamilun. Berarti dua kata. Yang dia minta dua kata. Murakkab min kalimatain artinya tersusun dari dua kalimat ya, atau dua kata dalam bahasa Indonesia. Gampang kan? Gampang kali kan? Baik. Yang terakhir tersusun dari lebih dari dua kata. Berarti tiga misalnya. Contohnya di sini al-ma'u yaktubu dan lam. Contoh misalnya Faiz. Coba susun lebih dari dua. Faiz ya kan? Yadrusu fil madrasah. Faiz belajar di sekolah. Gampang kan? Faiz yadrusu fil madrasah 4. Berarti lebih dari dua. Ini alma kira-kira apa? Saya minum air ya di rumah misalnya. Saya minum air di masjid. Yaktubu dia menulis ya. Misalnya dia menulis atau buat namanya Faiz ya, menulis pelajaran dengan sangat rapi, masya Allah. Biasa di luar. Luar biasa. Lam belum, kira-kira apa? Iya. Misalnya Faiz belum mengerti pelajaran karena apa karena? Antum bisa lihat sendiri karena apa ya? Oke ya, paham ya? Itu antum kerjakan. Kalau antum kerjakan, insya Allah anak kasih nilai ketika UTS. Boleh. Antum kerjakan ini dan antum buat rangkuman dari yang kita pelajari sebelum UTS. Insya Allah anak jamin antum nilainya enggak remedial. Insya Allah. Gimana? Rangkuman catatan tapi bentuknya nggak usah yang banyak kata kayak Ustaz ini ya kan. Kalam apa aja itu, lafzun, murakkabun, mufidun ya, bil wad'i. Terus dia pembagiannya ada 3, isim, fi'il sama huruf. Lalu ya fi'il itu ada 3, waktunya ada 3 ya kan. Lalu huruf itu ada 2. Oke ya. Lalu tamrin pelajaran yang sebelumnya, latihan yang pelajaran sebelumnya di halaman 16 ya. Iya, halaman 16. Rendra. Faiz. Halaman 16 ini. Halaman 16 ya, halaman 16. Iqra'il ayat al-Qur'aniyah al-atiyah. Bacalah ayat-ayat Al-Quran di berikut ini. Summa istakhrij minha thalatha asma. Kemudian keluarkan dari ayat-ayat ini 3 isim. 3 isim ya. Benar 3 kata juga. Tapi yang diminta isim. Wa thalathatu af'al, 3 kata kerja. Wa thalathatu ahruf dan 3 huruf. Oh, gampang sekali ya. Gampang ya. Antum tulis di sini ya, atau di buku antum buku kertas selembar ya. Antum kumpulkan ke anak secara langsung atau antum foto juga boleh. Ya. Iya. Jadi ini kesadaran antum ya, ini karena untuk antum ya. Ya. Yang 13 tadi yang pengajian itu. Yang di bagian nomor 3-nya itu. Iya. Itu sama kayak yang di nomor 2. Iya, cuma dia lebih dari 2 kata. Kalau yang nomor 2 kan 2 kata saja. Ya kan, tersusun dari 2 kata saja. Kalau yang nomor 3 lebih dari 2. Contohnya Faiz. Ya kan, contohnya Faiz rajin di kelas. Nah, Faiz yazdahidu fil fasli. Oh, masya Allah. Luar biasa.
Faiz tinggal di asrama juga enggak? Hah? Faiz tinggal di asrama enggak? Enggak. Mana betah dasar? Enggak betah. Tapi rumah antum di mana, Faiz? Mercy. Hah? Oh, Mercy, dekat ya. Mercy maksudnya di komplek itu? Ya, di Rubuhan. Oh, jualan antum di situ? Iya. Jualan apa? Dimsum. Serius lah? Iya. Oh, serius suka dimsum bisa lah mampir tuh ya kan? 2 ringgit. beli beli seporsi dapat 2 porsi ya kan? Wis, insyaallah. Karena ustadz dan wali kelas saya nih, wis. Jadi segan. Udah ya, kita lanjut ya. Waktunya sudah habis ya. Jam berapa terakhir? 35 9.35. Oke lah ya. Ana di akhwat ini gak ada belajar ini. Jadi insya Allah antum aman karena antum tidak dikatakan ketinggalan pelajaran. Saya ngajar di apa dulu? Iya, cuma ana ngajar tauhid. Tauhid. Ngajar akidah maksudnya. Nah, jadi antum nggak bisa dikatakan ketinggalan. Tapi kalau ana ada ngajar di kelas lain, ya, maka kita nggak perlu kejar tayang lah, insya Allah. Jadi antum kerjakan juga nanti ya di halaman 16 ya. Paham ya, insya Allah ya. Ana kasih contoh lah. Ya, al-asma. Salah satunya adalah apa? Rabbuka ya. Rabbuka ya kan? Tuhanmu. Rabbuka itu kan isim ya. Lalu fiil, contohnya fiil ikra. Ikra kata kerja kan? Nah, bacalah berarti dia fiil. Huruf wa. Hah? Betul ya, kan jelas kalau lam udah ada contohnya di buku kan? Lam, wa, fi, wa, hal. Gampang ya? Tinggal antum tulis foto kana selesai. Masih ada 5 menit, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, cepat kali bilang nggak adanya. Oke, 5 menit ana minta ya di antara antum untuk menjelaskan ke depan secara singkat pelajaran kita hari ini. Silakan Ananda Faiz. Gak apa, secara singkat aja. Gantian nanti. Hah? Naktafi bihadzal qadar bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.